Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjelaskan materi tentang hukum dan administrasi perencanaan yang saya bagi ke dalam 9 modul, dimulai dari modul perencanaan pembangunan sampai nanti dengan pengenalan sanksi dan seterusnya. Kita masuk modul pertama, kita memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan itu biasanya berdasarkan kepada suatu kecenderungan perkembangan, ya. Kita lihat seperti garis ini, ya. Sampai pada satu ketika di titik ini, ya. Kemudian kalau ini kecenderungan yang diteruskan, dia akan seperti ini arah perkembangannya. Tetapi dengan adanya intervensi perencanaan, kita bisa mengatur supaya perkembangannya seperti garis merah ini akan menjadi lebih progresif. Sehingga yang dimaksud perencanaan dalam hal ini adalah satu usaha untuk memperbaiki kecenderungan agar dapat diarahkan sesuai dengan keinginan. Nah, itu adalah definisi dari perencanaan. Kemudian nanti kita juga akan masuk ke dalam istilah sistem perencanaan yang cukup banyak definisi tentang ini, tapi saya ringkaskan saja itu merupakan suatu kumpulan norma-norma hukum, ya, proses prosedur yang mengatur perencanaan. Nah, kita lihat bahwa lebih lanjut di dalam perencanaan pembangunan itu juga banyak pandangan-pandangan yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Saya coba ringkaskan saja ya. Ada yang melihat sebagai usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi yang stabil, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong transformasi masyarakat dari agraris kepada industri dan informasi, memeratakan pertumbuhan ke berbagai daerah, membangun secara bertahap sesuai kemampuan. Nah, kemudian dilahirkan berbagai macam teori yang bisa saja datang dari asal mula datangnya perencanaan itu, bisa dari atas ke bawah, atau top down, atau dari bawah ke atas, ya, atau bottom up. Bisa secara menyeluruh, ya, secara integratif, bisa secara incremental, terpilah-pilah, ya. Kemudian ada perencanaan strategis yang menyasarkan kepada suatu tujuan tertentu. Kemudian ada bentuk-bentuk perencanaan untuk keadilan, advokasi, kolaborasi, dan sebagainya. Ini adalah satu skema yang digambarkan oleh Friedman, ya, bahwa untuk merencanakan itu dibutuhkan banyak pengetahuan yang melatar belakangi, ya, untuk sampai kepada harapan terhadap perubahan melalui tindakan-tindakan masyarakat. Nah, kita lihat dari skema Friedman ini, kita bisa mengerti bahwa perencanaan itu adalah suatu proses rekayasa, ya, atau proses engineering. Nah, di dalam kebijakan nasional kita mengenal sekurangnya ada dua, ya, undang-undang yang mengatur tentang perencanaan. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Dan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini, itu sudah membagi bentuk-bentuk rencana secara jangka panjang, menengah, dan tahunan, ya, dengan durasi 20 atau 5 tahun atau 1 tahun. Kemudian ada beberapa rencana operasional dalam bentuk rencana strategis, rencana kerja dibuat oleh masing-masing kementerian dan lembaga ataupun satuan kerja peringkat daerah, gitu. Sehingga kita melihat bahwa dari rencana ini dilahirkanlah APBN maupun APBD. Nah, ini konteks perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Kemudian kita mengenal juga ada Undang-Undang 26 2007 tentang penata ruang yang mengatur pembangunan berbasis ruangan melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dengan menggunakan trimatra, ya, ruang darat, udara, dan laut, serta membagi adanya rencana umum dan rencana rinci. Sementara demikian penjelasan. Terima kasih.